Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga anak-anak semua selalu sehat, semangat, dan ceria. Alhamdulillah. Anak-anak, sebelumnya perkenalkan nama Ibu Herlina yang bertugas di SD Kebon Melati 2 yang akan menemani kalian belajar dalam pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan KKG Kecamatan Kejaksan. Baiklah anak-anak, kita memulai pembelajaran hari ini di kelas 5, yaitu tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran ke-5. Anak-anak, di masa pandemi ini, tak bosan-bosannya Ibu selalu mengingatkan pada kalian untuk melakukan gerakan 5M. Kenapa? Karena kalian harus selalu menjaga kesehatan, terutama kesehatan dirimu, agar terhindar dari wabah penyakit ini. Apa saja sih gerakan 5M itu? Gerakan 5M yang pertama adalah memakai masker. Kemudian gerakan 5M yang kedua adalah mencuci tangan di air yang mengalir. Jangan lupa selalu menggunakan sabun supaya lebih bersih. Dan gerakan yang ketiga adalah menjaga jarak, ya. Nah, kemudian M yang keempat adalah menghindari dari kerumunan. Kemudian M yang kelima adalah mengurangi mobilitas atau aktivitas di luar rumah. Anak-anak bisa melakukan aktivitas melalui rumah atau di rumah. Seperti saat ini kalian melakukan pembelajaran yang harusnya di sekolah, kalian dapat melakukannya dengan cara belajar dari rumah. Selain itu, anak-anak di rumah juga bisa banyak beraktivitas ya, dengan cara membantu orang tua di rumah, ya, dan kalian juga bisa berkarya, ya, menyalurkan bakat kalian masing-masing. Seperti kalian bisa menggambar, ya, menggambar cerita, atau kalian belajar membuat komik di rumah. Ya anak-anak, banyak hal-hal yang bermanfaat yang dapat kalian lakukan di rumah di masa pandemi seperti ini. Anak-anak, dalam pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya sebelumnya kita persiapkan terlebih dahulu alat-alat yang kita butuhkan pada saat belajar. Apa saja sih alat-alat yang kita butuhkan? Ya, kamu pasti sudah tahu ya, dalam pembelajaran atau dalam belajar, pasti kalian harus menyediakan atau menyiapkan alat tulis. Dan karena pembelajaran saat ini menggunakan daring, kalian pasti membutuhkan handphone. Kalian bisa meminjam punya orang tuamu, atau ada anak-anak yang sudah mempunyai handphone sendiri. Gunakan handphone secara bijak ya anak-anak. Dan kemudian anak-anak jangan lupa dalam pembelajaran ini mintalah dampingan dari orang tuamu di rumah. Ya. Sebab jika kalian menemui kesulitan, kalian bisa bertanya pada orang tua di rumah atau kakak di rumah, ya. Dan yang lebih penting lagi anak-anak, dalam setiap melakukan kegiatan atau aktivitas harus berdoa terlebih dahulu. Kenapa? Karena dengan berdoa semoga segala kegiatan kita dapat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan
kecerahan dalam berpikir sehingga kita diberikan kemudahan dalam memperoleh ilmu yang bermanfaat. Dan yang lebih penting lagi, semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Anak-anak, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa di dalam hati ya. Baiklah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu harapkan setelah kalian mempelajari materi yang Ibu sampaikan hari ini, Ibu harapkan yang pertama adalah setelah kalian mengamati gambar, Ibu harapkan kalian dapat menjelaskan penyebab penyakit atau kelainan otot pada manusia. Dan yang kedua adalah setelah kalian membaca teks yang ada pada pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian dapat menuliskan ide pokok dari teks bacaan. Dan yang ketiga, setelah kalian mengamati gambar dan menyimak pembelajaran pada hari ini, Ibu harapkan kalian dapat menyebutkan ciri-ciri dari komik. Anak-anak, di masa pandemi ini, dengan adanya aktivitas yang harus dikurangi di luar rumah, bukan berarti kita malas dalam belajar atau melakukan aktivitas lainnya. Anak-anak dapat melakukan kegiatan yang bermanfaat, ya, apalagi untuk kesehatan organ gerakmu, ya. Anak-anak dapat melakukan kegiatan bersepeda, ya. Kenapa? Supaya tulang dan ototmu menjadi sehat dan kuat. Selain itu, kalian juga dapat melakukan aktivitas di rumah untuk meregangkan otot-ototmu supaya tidak kaku dengan melakukan gerakan-gerakan ringan. Dan jangan lupa ya, untuk selalu berjemur setiap pagi. Kenapa? Supaya tulangmu mendapat asupan kalsium dari cahaya matahari. Dan selain itu, kalian juga dapat melakukan aktivitas olahraga di rumah dengan orang tuamu. Banyak hal-hal yang dapat kamu lakukan di rumah ya. Sehingga tulang dan ototmu itu tidak akan terasa kaku ya, karena kamu kurang menggerakkan anggota badanmu. Anak-anak, selain tulang ya, dalam organ gerakmu itu ada yang namanya otot ya. Otot manusia itu bisa juga mengalami gangguan ya, mengalami gangguan atau ada kelainan ya. Apa saja sih ya kelainan atau gangguan pada otot manusia? Nah, di sini ada beberapa contoh atau macam-macam kelainan atau gangguan dan penyakit otot pada manusia, seperti hipertrofi, atrofi, stiff atau kaku leher, dan tetanus. Pasti kamu penasaran bukan? Apa ya yang dimaksud dengan hipertrofi? Mengapa otot manusia bisa mengecil? Nah, sekarang kamu perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar dua buah lengan yang jika kamu perhatikan, kedua buah lengan ini memiliki perbedaan. Bisakah kamu menyebutkan perbedaannya? Ya, di lengan sebelah kanan ini memiliki otot lebih kecil atau otot normal ya, dibandingkan dengan otot lengan sebelah kiri.
Mengapa terjadi demikian? Nah, otot sebelah kiri ini mengalami kelainan otot ya yang membesar dan menjadi lebih kuat, yang biasanya disebut hipertrofi. Kenapa ototnya bisa lebih besar dari otot normal? Ya, karena sel otot tersebut diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Ya, sehingga terjadilah pembesaran organ atau jaringan dari peningkatan ukuran sel-selnya. Ya. Paham kan anak? Jadi hipertrofi itu terjadi karena kerja yang berlebihan sehingga menghasilkan peningkatan ukuran organ. Biasanya hipertrofi ini kita lihat atau sering dilakukan oleh atlet binaraga. Nah, atlet binaraga biasanya banyak memberikan aktivitas yang lebih pada beberapa organ geraknya. Nah, contoh ini lengan. Nah, ini adalah lengan atlet binaraga ya. Binaragawan. Nah, dia itu melakukan kerja yang berlebih ya pada otot lengannya supaya menghasilkan ukuran yang lebih besar. Kemudian kelainan yang kedua adalah atrofi. Nah, ini adalah kelainan otot yang mengecil ya, lemah dan fungsi otot yang menurun. Jika kalian perhatikan kaki pada gambar ini mengecil ya Nana, tidak normal. Nah, kenapa bisa terjadi demikian? Hal ini disebabkan karena adanya penyakit polimilitis yang dapat merusakkan sel saraf pada otot, sehingga terjadi penurunan bagian tubuh, sel, organ, atau jaringan lainnya. Nah, ini ada gambar yang lebih jelas, anak-anak. Coba kalian perhatikan. Ini adalah sebelah kanan adalah otot ya yang mengalami atrofi ya, dan sebelah kiri ini adalah otot yang normal. Jelas berbeda sekali ya. Oke. Kemudian kelainan yang berikutnya adalah tetanus. Tetanus, pasti kamu sering mendengar ya, penyakit kelainan pada otot yang disebut tetanus. Kenapa sih kok bisa terjadi? Kelainan tetanus ini terjadi karena adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Nah, jika orang yang terkena penyakit kelainan otot tersebut, maka dia akan mengalami kejang ya. Tetanus itu menyebabkan otot menjadi kejang. Oleh karena itu anak-anak, kalian harus selalu menjaga kakimu. Gunakan alas kaki ya ketika kamu melakukan aktivitas ya, supaya melindungi kakimu dari bahaya ya. Nah, jika kalian mengalami suatu kejadian, misalnya kaki kamu terkena sesuatu benda, jangan diabaikan ya. Segera beritahu orang tuamu agar ayah atau ibumu segera melakukan tindakan pengobatan ya, ke dokter atau ke rumah sakit. Dan yang keempat adalah stiff atau kaku leher. Kalian pasti sering mendengar ya atau mengalami kaku leher. Nah, kaku leher ini bisa terjadi karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Biasanya kita ketika sedang asik berjalan ya, tiba-tiba ada teman yang menyapa dari belakang. Nah, kadang-kadang kita melakukan gerakan yang refleks, menengok ke belakang sehingga terjadi salah gerak. Pernahkah kalau kamu mengalami salah bantal? Pernah ya,
salah bantal. Biasanya salah bantal itu terjadi ketika kita bangun dari tidur ya. Kenapa bisa terjadi? Nah, biasanya ketika kita bangun tidur, kita mengeluh lehernya sakit ya dan tidak bisa digerakkan. Nah, biasanya hanya bisa menoleh ke kiri atau ke sisi tertentu saja ya, ke kanan atau ke kiri. Nah, biasanya keluhan seperti ini nih ada istilahnya tuh ya, disebut leher tengeng ya, atau nyeri leher dalam bahasa Indonesia. Kalian amati sebuah teks bacaan yang masih berkaitan dengan salah bantal. Ini adalah teks bacaan salah bantal. Nah, pada pembelajaran hari ini kalian akan mengingat kembali ya untuk belajar menentukan ide pokok dari sebuah teks bacaan. Anak-anak pasti ingat ya materi ini, yaitu menentukan ide pokok dari sebuah teks bacaan. Langkah-langkah yang kita lakukan dalam menentukan ide pokok adalah yang pertama, kita harus apa? Ya, membaca isi keseluruhan isi teks bacaan. Kemudian menemukan kalimat utama dari tiap-tiap paragraf. Kalimat utama atau paragraf itu biasanya ada di awal ya, di kalimat utama, terletak di awal, di akhir, di tengah, atau campuran. Ya, dalam teks bacaan salah bantal ada berapa paragraf anak-anak? Ya, betul. Ada 1, 2, 3, 4 paragraf. Sekarang kita Ibu akan membacakan teks pada paragraf pertama. Perhatikan baik-baik ya. Nanti kalian silakan tentukan ide pokok dari paragraf yang pertama. Siap ya? Oke. Sudah 2 hari ini leherku sakit. Kepalaku tidak bisa menengok ke arah kanan secara lurus atau ke belakang. Setahuku ini penyakit salah bantal. Nah, anak-anak, dari paragraf yang pertama, apa ide pokoknya? Ya, betul sekali, kalian masih ingat ya cara menentukan ide pokok. Ide pokok pada paragraf yang pertama adalah sudah 2 hari ini leherku sakit. Ya, pintar sekali. Nah, kemudian Ibu akan bacakan paragraf yang kedua ya. Perhatikan baik-baik siapa yang bisa menentukan ide pokoknya. Siap ya? Apa itu salah bantal? Ketika bangun tidur, ada orang yang pernah mengeluh lehernya sakit dan tidak bisa digerakkan. Bisanya hanya menoleh ke sisi tertentu saja, ke kanan atau ke kiri. Keluhan tersebut kerap kali diistilahkan sebagai leher tengeng atau nyeri leher. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, betul sekali. Ide pokok pada paragraf kedua adalah, apa itu salah bantal? Ketika bangun tidur, ada orang yang pernah mengeluh lehernya sakit dan tidak bisa digerakkan. Nah, anak-anak, untuk paragraf kedua, ketiga, dan keempat, nah nanti silakan kalian coba ya di rumah menentukan sendiri ide pokok dari tiap paragraf tersebut. Bisa ya? Alhamdulillah. Nah, kemudian anak-anak, nah perhatikan, ada sebuah contoh komik. Masih ingatkah kamu apa itu komik? Ya, komik adalah cerita bergambar yang sifatnya lucu ya dan umumnya mudah dicerna. Biasanya dibuatnya secara khas ya Nana. Kalau komik itu dengan paduan kata-kata, cerita dalam komik itu biasanya disajikan dengan adegan atau beberapa adegan gambar yang disusun secara berurutan. Nah, kalian perhatikan kembali
Ya, tentu kalian masih ingat ya, dalam komik ini kok ada apa saja ya bagian-bagiannya? Ya, bagian-bagian dari komik antara lain di sini ada yang namanya balon kata. Ayo, mana itu balon kata? Nah, balon kata, perhatikan di sini ibu beri warna hijau dan apa ini ya? Pink atau ungu ini. Nah, ini adalah namanya balon kata ya. Balon kata ini fungsinya ya, atau biasanya isinya berupa narasi ya, atau percakapan atau juga perasaan tokoh ya, tokoh-tokoh dalam komik tersebut. Ada percakapan atau narasinya ada dalam balon kata. Coba kamu hitung, ada berapa balon kata dalam komik tersebut? Nah, mari kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 balon kata. Pintar sekali ya. Dan kemudian selain balon kata, ada bagian apa lagi dalam sebuah komik? Ya, ada bingkai ya, atau frame. Nah, ini adalah tempat atau untuk tokoh dan bingkai untuk balon kata. Di sini ada di dalam bingkai. Ada berapa bingkai, Nana? Ya, benar sekali. Ada 3. Jadi dalam sebuah komik ini ada 6 balon kata dan 3 bingkai atau frame. Nah, anak-anak, yang akan kalian pelajari materi pada hari ini adalah ciri-ciri dari sebuah komik atau ciri-ciri komik ya. Yang pertama adalah dibuat untuk menyampaikan cerita. Maksudnya adalah biasanya dalam komik ini berisi pesan ya, atau informasi yang disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar. Ciri-ciri yang kedua adalah proporsional. Nah, proporsional itu maksudnya adalah keberadaan gambar dan teks ya yang berimbang, membuat pembaca komik itu seakan-akan dia itu merasa terlibat ya dan berperan langsung dalam cerita tersebut. Nah, itu adalah ciri-ciri dari proporsional ya. Dan ciri-ciri yang ketiga adalah menggunakan bahasa percakapan yang mudah dipahami. Nah, biasanya bahasa yang digunakan dalam komik itu bahasa sehari-hari ya, Nana, ya, yang mudah dipahami oleh anak-anak ya. Itu. Dan ciri-ciri yang keempat adalah bersifat kepahlawanan. Umumnya isi cerita komik itu akan cenderung membuat pembaca itu mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Ya. Kemudian ciri-ciri yang keempat, penggambaran watak secara sederhana. Nah, penggambaran watak itu maksudnya penggambaran watak ya dalam komik itu dibuat secara sederhana agar apa? Agar pembacanya itu mudah memahami isi cerita, kemudian dapat menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Itu fungsi dari penggambaran watak secara sederhana. Dan ciri-ciri yang keenam atau yang terakhir adalah komik itu mengandung cerita humor. Tentu fungsinya untuk menghibur pembaca. Anak-anak masih ingat kata komik? Nah, kata komik itu berasal dari komik yang artinya jenaka ya. Nah, jenaka. Nah, makanya humor dalam komik itu disajikan secara lugas ya, sehingga akan mudah dipahami oleh pembaca, dan biasanya humor yang disajikan itu sering terjadi dan ada di masyarakat. Alhamdulillah. Tanpa terasa, Nana, materi pembelajaran hari ini sudah kita pelajari bersama-sama ya. Semoga kalian dapat memahami ya materi hari ini. Dan mari anak-anak kita membuat kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Nah, dapatkah kamu membuat kesimpulannya pembelajaran hari ini? Nah, anak-anak, pada hari ini
Kesimpulannya adalah kalian sudah dapat menyebutkan macam-macam kelainan gangguan penyakit otot pada manusia seperti hipertrofi, atrofi, tetanus, dan stip atau kaku leher. Kemudian yang kedua tentang ide pokok ya. Ide pokok itu dapat ditemukan di awal, di tengah, akhir atau awal hingga akhir paragraf atau campuran. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah ciri-ciri komik ya yang tadi kita pelajari, yaitu ciri-ciri komik itu terdiri dari yang pertama menyampaikan cerita, proporsional, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, bersifat kepahlawanan, penggambaran watak sederhana, dan yang ciri-ciri terakhir adalah mengandung humor. Demikianlah pembelajaran dari Ibu. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat untuk anak-anak semua. Alhamdulillah. Pesan dari Ibu hari ini adalah tetaplah semangat belajar dari rumah dan selalu ceria. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.